1 Timotius pasal yang kelima, ayat 22 sampai 25. Ya, mari kita bacakan bertanggapan. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Kalian baca? Oke, kalau gitu saya baca ya, kita dengarkan bersama-sama. Ayat ke-23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam hari ini bisa kembali untuk bersekutu. Sehingga kami bisa memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan kami juga bisa dibangunkan, dikuatkan di dalam iman. Bapak, berkatilah kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan tambahkan kami iman untuk berdoa. Supaya daripadamu kami akan mendapatkan pertolongan kami. Ampunilah Bapa semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam beberapa ayat ya, 4 ayat di pasal kelima, ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus sebagai nasihat pengajaran untuk Timotius. Ya. Nah, yang pertama itu masih berkaitan dengan pelayanan Timotius dalam hal mengangkat atau menetapkan penatua di dalam gereja. Nah, di sini satu hal yang disampaikan Paulus kepada Timotius adalah jangan engkau terburu-buru ya menumpangkan tangan atas seseorang. Paulus sudah mengajarkan ya baik dalam penetapan diaken atau penatua itu tidak boleh terburu-buru, terutama tidak untuk orang yang baru percaya. Ya. Jadi orangnya harus teruji. Setelah itu baru boleh diangkat ya untuk jadi pejabat di dalam gereja. Nah, ayat ke-22 ini berbicara tentang penumpangan tangan untuk penatua. Kan di atas yang dibahas itulah masalah penatua. Nah, penatua itu menjadi sangat penting karena penatua-penatua ya yang disebut sebagai dewan penatua itu adalah orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan daripada gereja. Mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara iman, kerohanian jemaat, yang memperhatikan bagaimana gereja itu dijalankan. Jadi orang yang di penatua itu benar-benar harus orang yang diyakini rohani dan bisa menjalankan tugas ini. Dan ada kesungguhan hati, kemauan, dan juga kemampuan ya untuk melayani sebagai penatua. Apabila penatuannya buruk ya, buruk dalam arti apa? Dia tidak betul-betul memberikan perhatian. Buruk dalam arti apa? Kesaksiannya di masyarakat jelek. Buruk dalam arti apa? Kinerjanya jelek. Buruk dalam arti apa? Tidak punya kemampuan. Ini semua akan punya akibat yang sangat buruk terhadap gereja.
Oleh sebab itu dia bilang, janganlah engkau terburu-buru. Dia jangan melihat seorang, mungkin dia di gereja ya 1, 2, 3 tahun kelihatannya sangat aktif ya. Lalu kita pikir kita angkat dia jadi penatua. Nah, Paulus bilang jangan seperti ini. Jangan terburu-buru. Harus dengan banyak berdoa dan diperhatikan dan diuji. Dan dilihat bagaimana kesungguhan dia dalam pelayanan. Dilihat kalau ada kesulitan, bagaimana dia menghadapinya. Kesusahan itu adalah ujian paling baik. Kalau sulit saja dia langsung udah menyerah, langsung mengundurkan diri. Dan orang demikian tak baca penatua itu. Ada masalah, dia bilang saya tidak mau lagi. Bagaimana kalau dia penatua? Satu gereja tidak mau urus. Nah, jadi paling baik kalau ada krisis, di situ akan nampak karakter. Ini bagaimana? Benar-benar tak? Dia ini benar-benar mau melayani Tuhan. Nah, jadi jangan terburu-buru. Kita harus banyak berdoa dan berikan waktu. Sehingga nanti ketika orangnya ada, ini benar-benar orang yang akan jadi penatua yang baik. Nah, jangan terburu-buru menumpangkan tangan atas orang. Nah, untuk penatua pada masa perjanjian baru, mereka tumpangan tangan. Nah, tumpangan tangan waktu itu diadakan untuk banyak hal ya. Ketika Paulus dan Barnabas diutus untuk pergi melayani sebagai misius, mereka juga ditumpangkan tangan. Jadi di perjanjian baru banyak kegiatan mereka tumpang tangan. Tumpang tangan artinya apa? Tumpang tangan artinya kita menyatakan ya, kebersamaan dengan orang tersebut dalam hal yang mau dia lakukan. Kalau dia ditumpang tangan untuk jadi misionaris, ada kita akan ikut serta dia dalam pelayanan dia. Kita akan mendukung dia dalam pelayanan tersebut. Kita akan mendoakan dia, kita akan bantu dia, apapun yang bisa dia lakukan. Itu arti kita menumpang tangan. Jadi ketika kita tumpang tangan pada seorang jadi penatua, itu artinya apa? Artinya kita mendukung dan akan menyertai, menolong bersama dia dalam tugas pelayanan dia sebagai penatua. Tapi bukan sekedar kita tumpang tangan demikian. Demikian juga kita menumpang tangan ya pada saat pelantikan pendeta. Artinya apa? Kita menyatakan kita akan bersama orang ini dalam tugas dia melayani sebagai seorang pendeta itu. Kita di Indonesia ada satu hal yang kadang-kadang saya lihat, saya juga merasa bagaimana. Itu kalau ada satu gereja mau melantik pentabisan pendeta kan, jadi undang banyak teman-teman dari gereja-gereja lain. Semua pendeta ikut menumpang tangan gitu. Kenal tidak kenal dia maju dan tumpang tangan. Itu satu hal yang tidak baik. Nah, kemarin waktu mau mentabiskan pendeta aku tanya ke pendeta Kwek Suan Yu-nya, ini kalau dia undang teman-teman pendeta dia, kita izinkan tidak pendeta-pendeta itu ikut menumpang tangan? Dia bilang no. Aku setuju, no. Karena mereka belum tentu kenal dia, belum tentu tahu apa yang mau dia lakukan. Untuk apa mereka tumpang tangan? Karena firman Tuhan bilang, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Kalau kita tumpangan tangan sama dia, dan dia nanti kelakuannya jelek, melakukan hal yang tidak baik ya, kita tuh ikut berdosa bersama dia. Karena kita tumpangan tangan dia jadi pendeta. Makanya kita tidak mau sembarangan tumpang tangan pada orang lain. Di GAPI juga, kalau nanti ada yang saya rasa saya tidak mau, saya tidak akan bersedia pergi angkat tumpang tangan untuk dia. Walaupun dia nanti mau jadi pendeta GAPI. Tidak, karena aku tidak mau pikir dosa dia di masa depan. Jadi ini bukan sekedar ramai-ramai, ya. Kita tumpang, apun tumpang. Bukan sekedar begini. Nah, ketika kita tumpang tangan, kita dianggap bersekutu dengan orang ini, ambil bagian dalam apa yang dia kerjakan. Nah, jadi hal pertama dalam kaitan dengan penatua dikatakan, janganlah engkau terburu-buru.
menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang itu. Ya. Kalau nanti dia berbuat hal yang buruk, ya kita memang tak bisa apa-apa. Tapi kalau di awal kita sudah tahu manusia ini bermasalah, kelakuan buruk, kita jangan mau tumpang tangan bagi dia, karena kita tak mau ambil dosa dia bersama-sama. Ya, jadi kita semua harus paham. Jadi dalam setiap tindakan berkaitan dengan kerohanian, ya, jangan kita hanya ikut-ikut, harus mengerti apa yang sedang kita lakukan, apa makna di belakang tindakan tersebut. Nah, setelah itu ayat 23, ini satu pernyataan yang sifatnya sangat pribadi. Karena Paulus, dia sering mengatakan, Timotius ini adalah anaknya di dalam iman. Jadi, sebagai seorang ayah, dia juga tahu ya kesehatan daripada Timotius ini. Dia tahu Timotius ini sepertinya dia punya masalah dengan pencernaan. Jadi ketika dia lagi menulis kan, memberikan nasihat tentang pekerjaan, tiba-tiba dia teringat itu. Jadi Timotius punya masalah kesehatan. Jadi dia langsung tuliskan juga. Jadi ini satu cerminan ya dari hati seorang ayah gitu. Karena ini kan surat pribadi sifatnya. Jadi teringat kesehatannya si Timotius, dia bilang, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Ya, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi dalam pemahaman Rasul Paulus ya, sedikit anggur, nah itu bisa mempunyai khasiat ya untuk kesehatan. Saya rasa ini juga hal yang benar. Karena dalam banyak budaya mungkin ya, kalau ibu-ibu yang melahirkan kan dikasih anggur, benar gak? Itu arak yang dibuat sendiri ya. Kalau campur masak dengan jahe dalam ayam kampung ya, atau telur, itu kan agak manis-manis itu. Lalu juga ada minuman yang memang ada alkoholnya, di malam hari ya ibu-ibu lebih bisa minum sedikit. Nah itu kan menambah kesehatan. Jadi di Alkitab Presbyterian ya, itu memang punya pandangan prinsip adalah tidak abstain sama sekali dari alkohol. Itu posisi gereja ya, tidak minum alkohol sama sekali. Tapi kita juga tak menyangkal alkohol sedikit itu juga bisa membantu kesehatan. Ini kita bukan berbicara ya tentang minuman seperti bir kaleng atau whisky seperti itu. Tapi maksud adalah ada fermentasi tertentu itu bisa membantu pencernaan kita. Ya, kalau pencernaan kita baik, tubuh kita pasti akan lebih sehat, tidak begitu lemah. Nah, ini adalah catatan yang sifatnya sangat pribadi Timotius kepada para Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Nah, Bapak Ibu, kamu jaga kesehatan. Ya. Jadi Rasul Paulus, dia tentu orang beriman. Tentu dia berhidup bersama Tuhan. Dia tentu dalam segala hal berdoa. Tapi ada juga bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Ya kesehatan kita doakan, kita mohon berkat Tuhan. Tapi pada kita itu juga ada tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi Paulus minta Timotius ya, jaga kesehatan kamu. Minum sedikit arak ini bisa menolong. Jadi kita juga harus demikian, jaga kesehatan kita. Ada olahraga tertentu, ada obat tertentu, atau ada suplemen tertentu yang bisa membantu kita agar sehat, yaitu harus kita lakukan. Ya, ini adalah tanggung jawab kita. Jadi jangan kita mempunyai pikiran keliru bahwa saya ini sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Seolah kita itu tak ada tanggung jawab. Saya tak usah jaga diri tubuh lagi, Tuhan saja yang jaga. Itu salah. Jadi kalau saat ini kita menyadari ya ada bagian tertentu tubuh kita kurang sehat, itu harus dijaga dan diawasi dengan baik-baik. Ya, supaya kita tuh bisa lebih sehat. Nah,
Selanjutnya yang terakhir 24 dan 25. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Nah, ini dalam hal berdosa. Ada dosa yang begitu nampak gitu loh. Dan dikatakan seolah mendahului dia ke pengadilan. Dosa di masyarakat ya, yang terhadap orang lain, itu kan bisa berakhir dengan ditangkap polisi dan akan disidangkan, pidana kan. Tapi dia bilang ada dosa orang sedemikian mencolok, sedemikian buruk ya. Ya seolah-olah mendahului ke pengadilan. Artinya belum sampai ke pengadilan, dosanya itu saya nampak begitu di muka umum, begitu jelek. Artinya dosa blatant kan. Dosa yang wah itu semua orang tahu itu. Ada orang dosa seperti itu. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Tapi ada dosa yang kelihatan tersembunyi. Tak diketahui orang. Tapi kemudian hari baru ketahuan. Jadi maksudnya begini. Ada dosa yang begitu jelek, ya begitu terbuka. Langsung orang tahu. Tapi ada dosa yang seolah tersembunyi. Pelan-pelan suatu waktu baru ketahuan. Ada dosa seperti itu. Tapi akhirnya dosa itu akan terbuka. Mau cepat mau lambat akan ketahuan. Tadi saya nonton satu video di YouTube. Ini memang jadi sangat memalukan. Kalau tak salah tadi pagi atau semalam lah. Rapat di DPR. Rapat dengan Menteri Kemenkumham. Jadi menterinya datang. Wakil menteri datang. Waktu rapat mau dibuka, anggota DPR dari Demokrat, dia interupsi. Nah, itu bikin malu sekali. Dia bilang mau ditanya dulu, apa status Wamenkumham? Apa status Wamenkumham sekarang? Wamenkumhamnya dari sana itu. Ini sengaja mempermalukan. Karena wakil menteri Menkumham itu sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Maksud dia adalah, you adalah tersangka oleh KPK. Dan you adalah menteri, wakil menteri hukum dan HAM. Di mana layaknya kamu datang ke DPR untuk rapat sama kami lagi. Silakan keluar. Mereka tuh saling mempermalukan lah. Ya, untuk apa harus mempermalukan orang seperti itu? Tapi kalau kita adalah wakil menteri menteri hukum dan kita melanggar hukum dan kita sudah jadi tersangka di KPK, apa memang layak rapat lagi sama pemerintah di DPR? Harusnya mengundurkan diri. Tapi orang tak mengundurkan diri di Indonesia itu. Ini kasusnya di Februari itu. Tapi sekarang dibuka. Februari ribut sedikit, habis itu tenang. Tapi ternyata akhirnya dibuka juga. 9 bulan kemudian. Ya. Ada dosa yang baru menjadi nyata kemudian. Nah, contohnya seperti itu. Menjadi nyata kemudian. Sekarang nyata lah, dan nyata sekarang itu. Negara kita ini. Demikian pula, perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Sebaliknya perbuatan baik itu juga segera diketahui orang. Tapi kalau tak sekarang diketahui orang, dia pun tidak terus tinggal tersembunyi. Dia tidak akan terlalu lama tak diketahui orang.
Perbuatan baik itu pasti akan diketahui orang. Ya. Perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan juga akan membuat kamu diapresiasi. Kalau tidak sekarang, tidak lama kamu akan diapresiasi orang juga kalau berbuat hal yang baik. Nah, kalau berbuat salah, berbuat jahat, tak bisa disembunyikan. Kalau tidak langsung, nanti waktunya juga terbuka. Berbuat baik juga tak bisa tersembunyi. Kalau tidak sekarang ketahuan, diketahui orang, diapresiasi, tidak lama kemudian juga diketahui orang dan diapresiasi. Nah, itulah dimasukkan oleh Paulus. Jadi dia menasihati Timotius ya, hindari semua kejahatan, hindari semua hal yang salah, hindari semua hal yang membuat malu gitu. Tapi berbuat baik jadi berkat bagi orang lain. Ya, dan itu akan membawa kebaikan bagi orang lain dan kamu juga akan bisa dihargai dan diapresiasi. Jadi kita dalam gereja, ya kita dengarkan nasihat Rasul Paulus ini yang menjadi pedoman yang baik. Ya bagaimana kita ini harus hidup dan harus melayani. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Bantulah kami Tuhan untuk mengingat firman ini sehingga bisa kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan hidup kami ini bisa berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.